dosen penguji kinerja angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Nuka Fatiwaromu, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 201699483491. Saya guru di UPTD SMP Negeri 4 Ngoro'o, Kecamatan Ngoro'o, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Tentunya kita memulai dengan berdoa yang dipimpin oleh Junior. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Kasih Sukacita. 3, ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua sejak dari rumah sampai ke tempat ini, dan itu semua berbuat kekuatan kami menaikkan belas kasihan kami. Dan untuk sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami. Berkatilah kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, agar kami bisa mengikutinya dengan baik. Dan terlebih juga buat guru-guru yang mengajarkan pada hari ini Tuhan, berikanlah dia kekuatan agar dia bisa mengajarkan jalan yang Engkau kehendaki. Dan Tuhan, hanyalah doa yang singkat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kita mengucap syukur. Amin. Jadi Bapak absen dulu, dengarkan namanya ya. Ya. Angel Claritalia. Hadir Pak. Angel Delvian. Hadir Pak. Aulia Miguelnya. Hadir Pak. Soel Migulo. Sri Aji. Hadir Pak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita dulu menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, mulai sampai pertemuan ya. Semangat. Kawan kasihmu, aku tak pendukungmu, aku proklamasi sedia berteman untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan materi teks iklan, slogan dan poster. Di mana pada materi ini memiliki KD atau kompetensi dasar ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kedua, menyimpulkan isi iklan, slogan atau poster
menggunakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Kemudian di dalam pembelajaran ini juga tentunya memiliki tujuan pembelajaran. Ya, silakan dilihat di layar dan diikuti nanti ya. Yang pertama adalah satu, Peserta didik mampu menentukan informasi, ciri-ciri iklan, slogan, dan poster dengan tepat. dua, Peserta didik mampu menentukan informasi tentang perbedaan iklan, slogan, dan poster dengan benar. tiga, Peserta didik mampu menentukan penunjuk informasi iklan, slogan, dan poster sesuai bahasa yang baik dan benar. empat, Peserta didik mampu menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster dengan benar. lima, Peserta didik mampu membuat iklan, slogan, dan poster secara benar sesuai kaidah bahasaan yang baik dan benar. ya. Dari tujuan pembelajaran kita tadi yang sudah kita lihat di layar InfoPus, ya, kalau yang dikatakan tujuan itu adalah memiliki manfaat. Ya, jadi manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai materi kita ini, iklan, slogan, dan poster tentunya ada. Ya, apa tanya? Manfaat kita mempelajari iklan kira-kira apa? Ya, Berguna bagi kehidupan sehari-hari. berguna Bagi kehidupan sehari-hari. bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih, berikan tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Fungsi daripada iklan itu dalam kehidupan sehari-hari apa? Saya Pak, Ya, menurut saya kita lebih mudah mendapatkan informasi. kita lebih mudah mendapatkan informasi. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Jadi, pelajaran kita hari ini mengenai iklan sangat berguna untuk kita semua. Misalnya adalah kita menjual barang-barang yang kita punya, kita dapat membuat iklan seperti jual ayam potong, kemudian jual pulsa, dapat kita gunakan iklan untuk mempromosikan barang tersebut. Nah, jadi itu adalah fungsi dan tujuan iklan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita lebih lanjut, tentunya Bapak dulu ingin tahu bagaimana konsentrasi kalian. Apakah sudah siap untuk belajar atau tidak? Ya, jadi di sini Bapak punya permainan atau ice breaking yang membuat kita nanti konsentrasi kita semangat dan bisa fresh kembali. Ya, mau bermain? Mau. Nama gamenya adalah tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau Bapak katakan tepuk pagi, kalian tepuk sekali. Kalau Bapak katakan tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Mengerti? Mengerti. Tapi kalau malam, kalian tepuk setengah. Tidak? Jadi, sudah siap bermain? Sudah. Kita coba ya. Tepuk pagi, siang, tepuk malam. Oke, itu tandanya masih belum konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sudah bisa konsentrasi? Sudah. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, malam. Ya, jadi tentunya pembelajaran kita hari ini ada kaitannya pada materi minggu lalu. Ya, buat siswa-siswi kami, siapa yang masih ingat apa materi minggu
malu. Berita. Berita. Ya, ada yang tahu apa itu berita? Siapa? Ya, Sylvia dulu. Apa itu berita? Berita ini merupakan yang disampaikan oleh wartawan untuk mengetahui informasi. Terima kasih. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Sylvia. Ada lagi? Oke, saya Pak. Ya, silakan. Jadi menurut saya, berita merupakan informasi waktu pengetahuan terbaru suatu kejadian atau peristiwa. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ya, itu dia yang disebut dengan berita. Jadi berita ini adalah kejadian atau suatu peristiwa yang sering terjadi, yang diliput oleh misalnya wartawan, ya, bisa juga kita liput sebagai masyarakat biasa. Misalnya ada kejadian yang terjadi di lingkungan rumah kita beritahu kepada teman-teman kita. Tadi di rumah saya sudah terjadi seperti begini. Ya, itu namanya berita, suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diliput oleh siapa saja. Ya, jadi pada pembelajaran kita hari ini, Bapak sudah menyediakan video 2 dan nanti kalian memperhatikannya di layar dan silakan nanti bedakan video tersebut. Ya, nah, ini videonya. Ini video yang pertama. Mulai hari dengan instruksi. Be ready, go with Floridina. Floridina, jeruknya Florida Orange. With fresh, with orange pop, so juicy. Floridina, fresh tanpa gula. Gak bikin worry, dan nikmati mana aja. Floridina, with real orange pop, so juicy. Dari Winswood. Itu dia video pertama. Kemudian video keduanya, silakan perhatikan ya. Pengumuman ekspresi Panwas 7 Kabupaten Kota Sebangku Belitung menerima pendaftaran calon anggota Panwas 7 Kabupaten Kota Sebangku Belitung. Pendaftaran dibuka mulai 12 Juli hingga 21 Juli 2017. Tempat pendaftaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Danau nomor 2 Pangkal Pinang. Formulir pendaftaran dapat diunduh di website bawaslu.bawaslu.go.id. Persyaratan umum: usia minimal 30 tahun, pendidikan minimal S1, dan dengan partai politik setidaknya dalam 5 tahun terakhir, berdomisili di kabupaten kota masing-masing. Pendaftaran dapat dikirim melalui email administrasipanwas.gmail.com. Pengumuman ini disampaikan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu dia video yang Bapak tayangkan, ada 2 ya. Dari video tadi yang 2, siapa yang bisa menjelaskan kepada kita apa perbedaan video tersebut? Saya Pak, Silakan. menurut saya video yang pertama tadi merupakan video penawaran barang sejenis minuman. Kemudian yang kedua, informasi tentang lamaran pekerjaan. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Ada yang mendengarkan? Sudah jelas? Sudah. Jadi kalau kita lihat tadi video yang pertama itu adalah ada tadi gambar-gambar atau video tentang minuman ya. Nah, apa nama minumannya tadi? Floridina. Itu artinya iklan yang menawarkan suatu barang. Sedangkan video yang kedua tadi tentang rombongan pekerja. Dapat kita simpulkan bahwa iklan itu merupakan iklan pengumuman. Sudah jelas? Sudah. Ya, jadi untuk lebih bagus pembelajaran kita, di sini Bapak bagikan nanti LKPD sama kalian
di sini semua sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat kalian diskusikan bersama. Kemarin kita sudah bagi kelompok. Sudah. Ya, mana kelompok 1? Ya, ini yang perbedaannya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, silakan dilihat LKPD-nya, silakan berdiskusi antara kelompoknya, dan silakan dikerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di situ. Ya, bisa? Ya, kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti ditanyakan sama Bapak Guru, ya? Mengerti? Bagaimana bisa? Bisa. Ya, jadi pertanyaan ini dikerjakan dan ditulis nanti di sini. Ya. Nah, setiap kelompok harus aktif ya. Bisa? Bisa. Ya. Bagaimana kelompok 2 bisa? Bisa, Pak. Ya, mudah kan? Ya, tentunya dalam mengerjakannya nanti seperti begini ya. Di kelompok 2 ini mengenai slogan. Ya. Kemudian kalian juga bisa menulis contoh slogan yang lain. Ya, mengerti? Kelompok 4 bisa? Bisa. Sudah siap? Masih belum. Bagaimana? Kerja kelompoknya sudah? Sudah. Siapa yang sudah? Saya. Aku beri kesempatan sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan ke depan. Terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 2. Kami akan memperkenalkan diri kami sebagai moderator saya sendiri, sebagai penyaji Angela Tahia, sebagai penjawab pertanyaan Ibu Cegula, dan sebagai kesimpulan poin Gula. Baik, langsung saja kepada teman kami Angela Tahia untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 kepada Angela Tahia, dipersilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2. Langsung saja, sebagai materi kami yaitu mengamati contoh-contoh slogan yang ada di LKPD. Yang terlebih dahulu, sebelum saya menjelaskan tentang contoh-contoh slogan yang ada di LKPD, yang terlebih dahulu saya akan memberikan pengertian dari slogan. Slogan adalah suatu kalimat yang singkat, menarik atau mencolok dan mudah diingat oleh siapa saja yang mendengar atau membacanya. Sekarang kami akan menjelaskan tentang contoh-contoh slogan yang ada di LKPD. Yang pertama, contoh slogan yang pertama. Ini gambarnya, bisa teman-teman lihat langsung. Jadi slogan yang pertama ini termasuk slogan kesehatan yang melarang penggunaan narkoba, karena narkoba itu tidak boleh digunakan karena dapat mengakibatkan dampak dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, contoh slogan yang kedua yaitu, bisa teman-teman melihat langsung gambarnya ini. Jadi hasil pengamatan kami tentang slogan yang kedua yaitu termasuk slogan kesehatan juga, karena mengandung kata-kata yang mengajak untuk mencegah sesuatu sebelum terjadi. Jadi sifat slogan ini adalah mengajarkan sesuatu. Sekarang pertanyaan yang ke nomor bagian B, yaitu perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Kami kelompok 2 telah mendiskusikan tadi perbedaan dari ketiga teks tersebut. Yang pertama, ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan yaitu mengandung unsur gerak, suara, kata-kata, dan juga gambar. Yang kedua, slogan, yaitu mengandung teks persuasif yang terdapat hanya plakat kata-kata saja. Sementara poster merupakan teks persuasif yang mengandung unsur-unsur kata-kata dan juga gambar.
Jadi demikian saja hasil kerja kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Oke, jika ada pertanyaan atau tanggapan, persilahkan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, yaitu pertanyaannya, berikan satu contoh slogan selain yang sudah disajikan dan sekaligus arti dari slogan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Langsung saja kepada teman kami Rinci Bule untuk memberi jawaban pada pertanyaan kelompok 1. Dipersilakan. Langsung saja, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Ronald. Menurut kami dari kelompok 2, ada 3 contoh slogan. Yang pertama, contoh slogan tentang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang artinya, slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Kedua, contoh slogan tentang bersatu kita teguh, bercerai kita lumpuh. Yang artinya, slogan tentang perlunya persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, contoh slogan tentang tiada hari tanpa prestasi. Yang artinya, slogan tentang pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Hanya ini saja jawaban dari kami dan saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman kami Oidi Fati untuk membacakan kesimpulan dari hasil kelompok kami kepada teman kami Oidi. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan. Sebagai kesimpulannya yaitu iklan adalah bentuk komunikasi dari seseorang, instansi atau informasi secara menarik agar khalayak tertarik untuk menggunakan sesuatu yang diiklankan. Slogan adalah suatu kalimat yang singkat, menarik, mencolok, dan mudah diingat oleh siapa saja yang mendengar atau yang membacanya. Poster merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi huruf serta gambar yang berada di atas kertas dengan besar. Demikian saja kesimpulan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ya, demikian tadi penampilan daripada kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Ya, siapa yang mau tampil lagi? Ya, silakan kelompok 1. Kepada kelompok 1 disilakan ke depan. Kelompok yang lain juga memperhatikan kelompok 1 dalam penyajiannya. Terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Langsung saja kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Sebagai moderator saya sendiri, sebagai penyaji Ronald Wahyu Bule, sebagai kesimpulan Cindi Bernian Bule, dan sebagai penjawab pertanyaan sesat Bule. Langsung saja kepada teman kami Ronald Wahyu Bule, disilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 kepada teman kami. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Yang pertama, di LKPID ini terdapat 2 iklan, bisa teman-teman lihat, dan di sini kami akan membandingkan iklan 1 dengan iklan kedua. Demikian yang bisa saya bacakan, saya kembalikan kepada moderator. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, disilakan. Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi dari kelompok 1 sudah bagus dan disempurnakan lagi. Terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada teman kami Cindi Berlian Bule untuk membaca kesimpulan dari kelompok kami. Kepada teman kami disilakan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Dan sebagai kesimpulannya yaitu kami bisa mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, poster, dan kami juga bisa menyimpulkan isi iklan. Cuman hanya itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kekurangan, mohon dimaafkan atas perhatian. Kami ucapkan terima kasih. Ya, untuk kelompok 1 berikan tepuk tangan. Ya.
1, silakan kembali ke tempat. Ya, satu lagi yang mau tampil. Ya, kelompok 3, silakan. Terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Sebagai moderator, saya sendiri, sebagai penyaji, kami Angela Delfian Dula, sebagai pembaca kesimpulan, Trisakti Junior Zai, dan sebagai penjawab pertanyaan Piston Dula. Dan kepada teman kami, Angel Delfian Dula, untuk mempresentasikan. Persilakan. Terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk menyajikan suatu hasil diskusi kami. Tugas dari RKPD yang Bapak berikan yaitu tentang mengamati sebuah poster. Sebelum itu, kami akan membacakan apa yang dimaksud dengan poster. Poster itu adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipanjangkan di tempat-tempat lain atau di tempat umum. Sebagai contohnya yaitu bisa teman-teman lihat di RKPD yang Bapak berikan, yaitu di poster ke-1 itu merupakan poster niaga yang merupakan ajakan kepada orang-orang untuk membeli produk tersebut. Sedangkan di poster kedua yaitu merupakan poster kegiatan dalam hal bermusik. Sedangkan poster ketiga yaitu merupakan poster pendidikan, contohnya ayo hidup jujur dan jangan menyontek. Sedangkan poster keempat yaitu layanan masyarakat atau ajakan kepada orang-orang untuk ke posyandu, contohnya anak yang baru lahir untuk dicek ke posyandu. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan dari teman-teman, dipersilakan. Ada dari kami, kami ingin memberikan pertanyaan dari kelompok 4 untuk kelompok 3. Jadi pertanyaan kami adalah, apakah pada pemilihan bupati yang dikaji di tempat umum termasuk poster? Berikan alasannya. Terima kasih. Pertanyaan kelompok 4, kami beri kesempatan kepada teman kami Pisto untuk menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebagai jawabannya, iya termaksud. Alasannya, terdapat kata-kata ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk memilihnya. Hanya itu saja jawaban dari kami persilakan kepada moderator. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 4, dipersilakan. Kami dari kelompok 4 ingin menanggapi. Jadi, menurut tanggapan kami dari kelompok 4, untuk hasil diskusi dari kelompok 3 sudah bagus dan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah jelas dan benar. Terima kasih. Demikian saja hasil presentasi kami dan kami beri kesempatan kepada teman kami Trisakti Junior Zai untuk membacakan kesimpulan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan kesimpulan dari materi kami. Yang menjadi kesimpulannya yaitu poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster juga menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Demikian saja kesimpulan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian saja yang bisa kami presentasikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 kembali ke tempat. Ya, jadi dari semua penampilan kelompok tadi yang telah presentasi di depan sangat bagus, sangat diakui sudah sangat jelas penjelasan setiap kelompoknya dan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Ya, di mana pada materi kita hari ini yang kita bahas adalah mengenai iklan, slogan, dan poster. Kemudian di dalam sebuah iklan, slogan, dan poster ini memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat persuasif. Yang kedua, Kalimat manipulatif. ketiga, Mengandung daya tarik. keempat, Kalimat informasi. berikutnya, Sajian non verbal.
ditulis di atas ini yang disebut kaidah kebahasaan daripada iklan, slogan, dan poster. Ya, ada yang tahu apa itu kalimat persuasif? Menurut saya, teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan dan rujukan. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Ya, jadi yang dikatakan Caesar tadi, kalimat persuasif itu adalah kalimat ajakan atau berupa rujukan. Kemudian kalimat imperatif. Siapa yang tahu apa kalimat imperatif? Menurut saya kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah terhadap sesuatu. Pemberian berita ini bisa berupa lisan maupun secara tulis. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Ya, jadi saya berharap LKPD yang Bapak bagikan tadi sudah dijawab semua. Sudahkah? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Sudah ditulis namanya? Ya, saya berharap nama-nama tugas kelompok kalian ini nanti Bapak periksa di rumah, ya. Sudah, kelompok 3? Ya. Ya, jadi karena LKPD kalian sudah kalian kumpulkan, sekarang untuk menguji ketercapaian materi yang sudah kita pelajari hari ini, kita melakukan evaluasi. Ya, di sini nanti Bapak sudah sediakan pertanyaan dan kalian jawab. Ya, ini tugas individu, bukan lagi per kelompok. Mengerti? Ya, silakan dikerjakan per individu. Kalau boleh, jangan ada yang kerja sama, ya. Ini tugas individu, bukan lagi kelompok. Ya, bisa? Bisa. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Baguskan ya. Jangan lupa tulis nama. Ya. Bagaimana tugasnya sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Tugas ini nanti Bapak bagikan bisa kita bertemu kembali. Bisa. Ya, karena pembelajaran kita mau berakhir, Bapak tanya sama kalian, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Saya, Pak. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini itu kita bisa memahami pengertian dari iklan, slogan, dan poster. Iklan adalah merupakan bentuk komunikasi dari seseorang instansi atau perusahaan yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik agar khalayak tertarik untuk menggunakan sesuatu yang diiklankan. Perlu kita ketahui juga yaitu jenis-jenis iklan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan, iklan penawaran atau niaga, iklan
iklan layanan masyarakat. Sedangkan slogan adalah suatu kalimat singkat, menarik, mencolok, dan mudah diingat oleh siapa saja yang mendengar dan membacanya. Sedangkan poster merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi, huruf, serta gambar dan yang ada di atas kertas dengan ukuran kertas yang besar. Jenis-jenis poster juga dapat dibedakan menjadi empat, yaitu poster niaga, poster kegiatan, poster pendidikan, dan poster layanan masyarakat. Demikian saja kesimpulan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Linda. Ya, untuk menutup pembelajaran kita, ada yel-yel yang Bapak sampaikan kepada kalian ya. Kalau Bapak katakan nanti 8A, kalian jawab bisa. SMP Negeri 4, kalian jawab is the best. Bisa? Bisa. Kita coba ya. 8A. Bisa. SMP Negeri 4 is the best. 8A. Bisa. SMP Negeri 4 is the best. Pada awalnya tadi kita sudah memulai pembelajaran kita dengan doa, dan tentunya juga kita mengakhirinya dengan doa yang dipimpin oleh Servile dulu. Kita berkisah dari tempat ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, berkata di atas segala jalan surga, puji syukur kami ucapkan terima kasih banyak atas segala kebaikan yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan, di mana dari awal pertengahan hingga pada saat ini kami dapat berkisah dari tempat ini. Itu semua hanya terima kasih Tuhan kepada kami semua. Tiada balas bagi kami Bapa dan tiada yang dan yang sama baik sebentar lagi kami akan memperiksa dari tempat ini. Kiranya kami melindungi Tuhan sehingga kami dapat berkumpul dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang sangat baik sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saja pembelajaran kita untuk hari ini. Bapak berharap minggu depan kalian semua hadir ya. Ya. Usahakan tetap hadir karena belajar itu sangat penting ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Titip salam buat keluarga di rumah. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi.